tugas ujian akhir semester, saya akan membahas satu topik yaitu konflik dan negosiasi, di mana kata konflik ini sudah seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan sudah menjadi istilah yang tidak lazim lagi. Baik, di sini saya akan membahas 4 poin penting, yaitu definisi dari konflik itu sendiri, tipe dan lokus konflik, proses terjadinya konflik, dan yang keempat yaitu negosiasi. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu definisi dari konflik, di mana konflik itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah persepsi, dan konflik yang secara luas itu didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak yang lainnya telah memengaruhi secara negatif pihak yang lain. Nah, pada konflik ini sendiri menggambarkan tentang aktivitas yang sedang berlangsung ketika interaksi terjadi ketidakkesepakatannya. Kemudian ada beberapa para ahli yang mendefinisikan konflik, di mana yang pertama itu menurut Sophia sendiri berpendapat bahwa konflik adalah proses dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang banyak. Kemudian yang kedua itu menurut Suetopo mendefinisikan konflik sebagai sesuatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, sosiologi, dan psikologi sehingga menjadi antagonis. Kemudian para ahli yang ketiga mendefinisikan tentang konflik yaitu menurut Kreitner, di mana Kreitner ini sendiri mendefinisikan bahwa konflik adalah sebuah proses di mana satu pihak menganggap bahwa kepentingannya ditentang atau secara negatif dipengaruhi oleh pihak lain. Kemudian ada beberapa pandangan-pandangan tentang konflik yang terbagi menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan pandangan interaksionis, di mana pandangan tradisional ini meyakini bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Sedangkan pandangan interaksionis ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif, di mana konflik interaksionis ini terbagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional ini yaitu konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Dan konflik disfungsional ini adalah kebalikan dari konflik fungsional, di mana konflik ini adalah konflik yang menghambat kinerja suatu kelompoknya. Kemudian poin pembahasan yang kedua yaitu tipe dan lokus konflik. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tipe konflik, di mana tipe konflik ini dibagi menjadi 3, yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses, di mana konflik tugas ini berkenaan dengan kandungan dan tujuan dari suatu pekerjaan. Konflik hubungan yaitu konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal, dan yang ketiga yaitu konflik proses, di mana konflik ini mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu lokus konflik. Adapun lokus konflik juga dibagi menjadi 3, yaitu konflik diadik, konflik intragrup, dan konflik antar kelompok, di mana konflik diadik ini yaitu konflik yang terjadi antara 2 orang. Konflik intragrup yaitu konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau dalam suatu tim, dan konflik antar kelompok yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok atau di antara tim-tim yang berbeda. Kemudian poin yang ketiga dalam pembahasan ini yaitu proses konflik. Sebuah konflik atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja, namun pasti melalui beberapa proses-proses atau tahapan-tahapan sehingga konflik itu dapat muncul di atas permukaan masyarakat. Nah, di sini proses terjadi konflik itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Pada tahapan ini akan dijelaskan tentang sebab, penyebab, dan sumber utama tertimbulnya sebuah konflik. Nah, pada tahapan ini hal-hal yang dapat menimbulkan konflik atau sumber konflik itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu adanya komunikasi dan adanya struktur, di mana komunikasi ini saat 2 atau lebih orang berkomunikasi pasti akan terjadi namanya perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Nah, di mana hal-hal tersebut dapat menjadi sumber konflik. Yang kemudian yang kedua yaitu struktur. Struktur di sini yang dimaksud adalah adanya perbedaan dalam sebuah
kelompok atau dalam suatu masyarakat, seperti perbedaan derajat, di mana perbedaan derajat atau kedudukan ini dapat menimbulkan sebuah konflik. Kemudian proses konflik yang kedua atau tahapan konflik yang kedua itu kesadaran dan personalisasi, di mana pada tahapan ini cenderung mendefinisikan konflik. Pihak-pihak akan memutuskan apakah konflik itu. Nah, di sini konflik itu dibagi menjadi dua, yaitu konflik yang dipandang dan konflik yang dirasakan, di mana konflik yang dipandang ini yaitu kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi terjadinya konflik. Dan yang kedua yaitu konflik yang dirasakan, di mana keterlibatan secara langsung, secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, dan permusuhan. Kemudian tahapan konflik yang ketiga yaitu niat, di mana niat adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Niat adalah tahapan yang berbeda karena kita harus mengambil suatu keputusan atau maksud orang lain untuk mengetahui bagaimana memberikan tanggapan atas perilakunya. Nah, dalam menyelesaikan konflik itu sendiri, niat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama bersaing, di mana bersaing adalah suatu keinginan untuk memutuskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak yang timbul. Yang kedua yaitu berkolaborasi. Berkolaborasi adalah suatu yang mana pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing. Yang ketiga yaitu menghindar. Menghindar adalah keinginan untuk menarik diri atau menyembunyikan diri dari suatu konflik. Dan yang keempat yaitu mengakomodasi. Mengakomodasi adalah ketersediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lain di atas kepentingannya sendiri. Dan yang kelima itu berkompromi. Berkompromi adalah sebuah situasi di mana tiap-tiap pihak yang melakukan suatu konflik bersedia untuk menyerah suatu hal. Kemudian tahapan konflik yang keempat yaitu perilaku. Dalam tahapan ini meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, yang biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan mereka sendiri. Kemudian tahapan konflik yang terakhir yaitu hasil, di mana hasil ini terbagi menjadi dua, yaitu hasil fungsional dan hasil disfungsional. Di mana hasil fungsional ini menjelaskan bahwa konflik dapat menjadi suatu penggerak yang meningkatkan kinerja kelompok. Kemudian hasil yang disfungsional yaitu hasil yang kebalikan dari hasil fungsional, yaitu bahwa konflik dapat menghambat kinerja dari sebuah kelompok. Kemudian poin pembahasan yang keempat yaitu negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan suatu konflik atau bermasalah. Kemudian negosiasi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah proses tawar-menawar, proses yang dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai ke sebuah kesepakatan secara bersama. Kemudian dalam negosiasi ada beberapa strategi perundingan yang dilakukan, yaitu perundingan distributif dan perundingan integratif. Perundingan distributif yaitu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Sedangkan perundingan integratif yaitu negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih besar kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Kemudian dalam negosiasi juga ada proses untuk mencapai sebuah negosiasi. Proses yang pertama itu persiapan dan perencanaan, di mana tahap pertama ini adalah tahap dalam negosiasi yang paling penting dilakukan untuk mempersiapkan hal-hal yang penting, utamanya menyiapkan berbagai data yang dibutuhkan. Kemudian proses yang kedua itu mendefinisikan aturan-aturan yang mendasar. Proses negosiasi yang ketiga yaitu klarifikasi dan pembenaran, di mana pada tahapan ini setelah
pihak lain akan menjelaskan, memperkuat dan menjernihkan, mendukung dan membenarkan permintaan mula-mula. Ini adalah merupakan peluang untuk saling mengajarkan permasalahan satu dengan yang lainnya. Kemudian proses negosiasi yang keempat yaitu melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Pada tahapan ini, suatu konflik akan diselesaikan dan berusaha untuk mendapat titik terang atau titik penyelesaian dari konflik tersebut. Dan proses yang kelima yaitu penutupan dan implementasi, di mana pada tahapan ini akan merumuskan perjanjian dan mengembangkan suatu prosedur yang perlu untuk mengimplementasikan dan menawarkan. Dan ini adalah proses yang terakhir dari suatu negosiasi. Yang ketiga yaitu perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektif individu dalam melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu sifat kepribadian dalam negosiasi, yang kedua suasana hati atau emosi dalam negosiasi, yang ketiga budaya dalam negosiasi, dan yang keempat yaitu perbedaan gender. Adapun negosiasi dengan pihak ketiga, di mana terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga, yaitu sebagai mediator, di mana pihak ketiga di sini adalah pihak ketiga yang netral, tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, bujukan serta saran untuk alternatif-alternatif. Dan peran yang kedua yaitu arbitrator, di mana arbitrator adalah seorang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Dan peran yang ketiga itu konsiliator, di mana konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawannya. Kemudian tujuan dari negosiasi, di sini negosiasi memiliki 3 tujuan utama, itu mencapai kesepakatan bersama, yang kedua mengurangi konflik dan perbedaan. Nah, di sini mengurangi konflik dan perbedaan adalah salah satu tujuan utama dari adanya negosiasi, di mana konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat itu harus diselesaikan melalui negosiasi agar dapat memperoleh suatu penyelesaian. Kemudian tujuan yang ketiga itu saling menguntungkan berbagai pihak, di mana saat suatu konflik atau masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik, maka akan memberikan suatu keuntungan bagi kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi. Di sini kemampuan negosiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Kehadiran ini merupakan bentuk kerjasama untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan yang kedua itu kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga itu kepercayaan terhadap perspektif dan pihak lain. Kemudian yang keempat itu motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Yang kelima, komunikasi yang akurat dan jelas. Dan faktor yang terakhir yaitu pemahaman akan dinamika negosiasi. Dari keempat topik pembahasan yang telah dibahas yaitu definisi konflik, tipe dan lokus konflik, proses konflik, dan negosiasi, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu bentuk pertentangan antara 2 orang atau lebih, di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau dipengaruhi secara negatif. Konflik ini dapat terjadi antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Adapun pandangan tentang konflik terbagi menjadi 2, yaitu pandangan tradisional dan pandangan interaksionis. Proses konflik tersebut terdiri dari 5, yaitu yang pertama pertentangan atau ketidaksesuaian, yang kedua personalisi, yang ketiga niat, yang keempat perilaku, dan yang kelima akibat atau hasil. Adapun negosiasi adalah proses di mana 2 orang atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dalam berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka, di mana negosiasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya negosiasi kita dapat menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu untuk melakukan suatu negosiasi, seorang negosiator perlu memahami keadaan yang ada sehingga dapat memberikan masukan ataupun penyelesaian terhadap konflik-konflik yang ada. Dan konflik yang terjadi dalam masyarakat adalah karena ketidakpahaman masyarakat akan apa itu konflik
dan untuk itu disarankan agar lebih mempelajari apa itu konflik dan bagaimana konflik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya tentang materi konflik dan negosiasi. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.